Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raihan Nasution. Di sini saya akan membahas materi usul fikih 2 mengenai mazhab al-Sahabi. Baiklah, langsung saja ke pengertian mazhab al-Sahabi. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i, mazhab Sahabi adalah pendapat sahabat yang dijadikan sebagai sumber hukum jika tidak ada dalil dari Al-Quran, hadis, ijma' atau qiyas. Imam Syafi'i menghargai pendapat sahabat, tapi tidak menganggapnya sebagai hujjah. Hujjah adalah dalil yang mengikat yang secara mutlak. Dan yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah, pendapat mazhab al-Sahabi adalah pendapat sahabat Nabi yang dihargai, tapi hukum lebih didasarkan pada qiyas dan ikhtisan jika tidak ada dalil jelas dari Al-Quran dan hadis. Pendapat sahabat diterima selama tidak bertentangan dengan sumber utama. Jadi itu adalah pengertian dari mazhab al-Sahabi. Yang pertama tadi menurut Imam Syafi'i, dan yang kedua menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Adapun dasar hukum mazhab al-Sahabi, yang pertama itu ada hadis, dan yang kedua ada ijma'. Hadis di sini hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, yakni yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sahabatku adalah sebaik-baik umatku setelahku, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian yang mengikuti mereka." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan yang kedua di sini ada ijma'. Ijma' di sini di dalam Quran surah At-Taubah ayat 9, surah ke-9 ayat ke-71, yang artinya orang-orang laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh atau menganjurkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi yang saya bacakan tadi adalah dasar hukum mazhab al-Sahabi. Ada dua, yang pertama hadis dan yang kedua ijma'. Setelah beralih dari dasar hukum, kita sekarang ke kedudukan mazhab al-Sahabi. Kedudukan mazhab al-Sahabi ada dua. Yang pertama, sumber hukum pendukung. Maksudnya sumber hukum pendukung di sini mazhab al-Sahabi dijadikan sebagai rujukan hukum. Ketika tidak ada nos atau dalil dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas yang jelas, pendapat sahabat dianggap sebagai hasil pemahaman langsung dari Nabi. Dan adapun yang kedua di sini memiliki otensitas yang tinggi. Karena para sahabat hidup bersama Nabi dan menerima ajaran langsung darinya. Pendapat mereka memiliki otoritas tinggi dalam menetapkan hukum Islam. Jadi, kedudukan mazhab al-Sahabi ada dua, seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama sumber hukum pendukung. Jadi, apa yang disebutkan para sahabat itu sebagai sumber hukum pendukung. Dan yang kedua, sumber hukum pendukungnya itu memiliki otensitas yang tinggi karena para sahabat itu hidup sezaman pada Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya kita ke kategorisasi mazhab al-Sahabi. Yang pertama di sini ada ijma' sahabat. Ijma' sahabat maksudnya jika para sahabat sepakat atas suatu hukum, maka ijma' mereka menjadi hujjah atau dalil yang mengikat dalam Islam. Ini memiliki kedudukan yang paling tinggi di antara bentuk mazhab al-Sahabi. Contohnya, kesepakatan sahabat tentang pengumpulan mushaf Al-Quran pada masa Abu Bakar. Jadi para sahabat sepakat untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran ketika itu pada masa Khalifah Abu Bakar. Jadi itu termasuk ijma' para sahabat. Jadi yang lanjut kepada yang kedua di sini, pendapat seorang sahabat tanpa ada yang menyelisih. Jika satu sahabat memberikan fatwa dan jika diketahui ada sahabat lain yang menentangnya, maka mayoritas ulama atau termasuk Imam Syafi'i dalam kondisi tertentu menganggapnya sebagai hujjah yang boleh diikuti. Contohnya nih, pendapat Ibnu Umar tentang zakat fitrah dengan makanan pokok.
Jadi zakat fitrah bukan hanya pakai uang tunai, tapi juga bisa makanan pokok. Hasil dari pendapat Ibnu Umar mengenai zakat fitrah. Itu yang kedua tadi, pendapat seorang sahabat tanpa ada yang menyelisih. Dan yang ketiga di sini ada pendapat sahabat yang bertentangan atau ikhtilaf sahabat. Jika ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat, maka pendapat mereka tidak bisa dijadikan hujah secara mutlak. Dalam hal ini mujtahid memilih pendapat yang lebih kuat berdasarkan qiyas atau dalil yang lain. Contohnya, perbedaan sahabat dalam membagi harta fa'i atau harta rampasan tanpa perang. Maksudnya di sini adalah jika ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat, maka pendapat mereka tidak bisa dijadikan hujah secara mutlak. Maksudnya itu jika ada bertentangan antara sahabat yang satu dan sahabat yang lain, maka hal ini para mujtahid memilih pendapat yang paling kuat berdasarkan qiyas atau dalil yang lainnya. Jadi yang paling kuat akan diambil dan yang tidak terlalu kuat tidak diambil. Jadi kalau bertentangan seperti itu yang paling kuat akan diambil. Begitu kira-kira. Baiklah, selanjutnya di sini ada mengenai contoh mazhab al-sahabi. Di sini tadi selain daripada contoh yang sebelumnya, di sini juga ada contoh, yakni pendapat Umar bin Khattab tentang talak 3 sekaligus. Umar memutuskan bahwa jika seseorang menjatuhkan talak 3 sekaligus dalam satu majelis, maka dianggap sah sebagai talak 3, bukan satu. Hukum ini, pendapat ini diikuti oleh sebagian fuqaha, walaupun ada juga yang menolaknya berdasarkan hadis Nabi. Kategorinya pendapat sahabat yang tidak berselisih secara kuat pada masanya. Jadi, daripada contoh Umar bin Khattab ini kita dapat mengetahui bahwa apabila seseorang menjatuhkan talak 3 sekaligus dalam satu majelis, maka dianggap sah sebagai talak 3 atau bukan satu talak, tapi langsung talak 3. Ini pendapat Umar bin Khattab. Jadi ini salah satu contoh dari mazhab al-sahabi, yakni pendapat para sahabat. Pendapat ini pastinya kuat karena pendapat ini langsung dari sahabat Nabi, yakni Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baiklah, jadi kita dapat menarik kesimpulan mengenai mazhab al-sahabi itu apa. Jadi mazhab al-sahabi itu adalah pendapat sahabat Nabi yang dijadikan sebagai sumber hukum jika tidak ada dalil hukum dari Al-Quran, hadis, ijma' atau qiyas. Jika tidak ada dari keempat tersebut, maka bisa diambil dari mazhab al-sahabi atau pendapat sahabat Nabi. Sahabat Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Karena menurut Imam Syafi'i tadi, Imam Syafi'i itu sangat menghargai pendapat para sahabat, tapi tidak menganggapnya sebagai hujjah atau dalil yang mengikat secara mutlak. Jadi, tidak semuanya ada pendapat-pendapat tertentu yang dipastikan memiliki dasar dalil hukum tertentu yang kuat. Tidak kuat maka tidak bisa dijadikan rujukan. Jadi, pendapat yang kuat saja, pendapat sahabat yang kuat. Kita juga telah mengetahui dari yang kita bahas tadi, pendapat Imam Abu Hanifah juga, pendapat mazhab al-sahabi itu adalah pendapat sahabat yang dihargai, tapi hukum lebih didasarkan pada qiyas dan ikhtisan. Pendapat sahabat diterima selama tidak bertentangan dengan sumber utamanya. Sumber utamanya maksudnya di sini adalah Al-Quran, hadis. Jadi apabila pendapat para sahabat itu tidak bertentangan pada sumber utamanya, maka pendapat tersebut boleh dijadikan sebagai rujukan. Baiklah, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi mazhab al-sahabi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada ilmu yang bermanfaat yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi. Dan kepada para penonton yang telah menonton sampai akhir, terima kasih telah menyimak video singkat ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua, terutama pada diri saya sendiri. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.